Nama saya Diana, usaha saya Holisa Herbal, lokasinya di Lombok Tengah Praia, Gerunung. Sebenarnya awalnya itu nggak disengaja sih, saya memang suka minum jamu gitu. Jadi awalnya tuh iseng-iseng posting gitu. Terus tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk minum sendiri. Nah, ada salah satu teman yang memang tanya tuh beli di mana gitu. Nah, dari sana saya berpikir ya kenapa saya nggak jualan aja ya gitu. Nah, dan kebetulan juga warga setempat juga mendukung karena memang di sini banyak yang nanam-nanam kayak kunyit, jahe gitu, kencur, temulawak. Nah, dari sanalah saya terinspirasi membuat aneka minuman herbal ini. Oh ya, awalnya itu saya terinspirasi itu sama warga-warga yang memang banyak menanam empon-empon ya, seperti rimpang seperti kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan lain-lain gitu. Iya, awalnya itu memang dari teman ya, dari mulut ke mulut. Nah, udah gitu memang kita juga dilirik gitu dari dinas. Dari dinas. Nah, dari sana juga mereka membantu untuk memfasilitasi yang seperti perizinan seperti NIB, HALA, dan lain-lain berkembang seperti sekarang. Kebetulan ada salah satu keluarga yang memang menawarkan, kenapa nggak dibuat izinnya. Nah, waktu itu saya memang nggak tahu itu bagaimana gitu ya. Jadi dari sana paman itu yang memang membuka jalan untuk mengarahkan saya ke dinas untuk buat perizinan semuanya, perizinannya. Jadi bisa berkembang seperti sekarang. Ya, awalnya memang dari kunyit ya, yang ready to drink, yang siap minum, memang itu yang paling best seller, yang paling praktis menurut orang. Jadi setelah ada yang cair, baru dari Dinas Kesehatan membimbing kami untuk bisa buat yang serbuknya gitu. Ada yang kunyit, terus ada jahe merah sama temulawak. Ada yang bubukan juga, kencur juga. Varian itu sebenarnya terinspirasi dari customer sendiri sih. Nah, customer kan minta ada nggak yang jahe, ada nggak yang temulawak. Nah, dari sana saya coba belajar buat sesuai permintaan customer. Awalnya sebenarnya dari kemasan ya, kita memperbaiki kemasan dulu supaya lebih menarik perhatian masyarakat. Jadi misalnya kalau orang udah ngelihat kemasannya bagus, kemasannya bersih, nah otomatis kan tertarik gitu. Nah, kalau kita masih menggunakan, kalau saya lihat ya dari pasar-pasar memang banyak yang jual jamu tuh pakai botol-botol bekas, botol bekas air mineral gitu. Jadi ya gimana supaya orang tuh lebih tertarik minum jamu, bukan hanya ngelihat dari yang kayak bilangnya yang jadul gitu loh. Jadi kita kemas semenarik mungkin dari botol, dari dari labelnya gitu, dan juga izinnya yang paling perlu, karena izin itu kan memang bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat gitu. Jadi
Itu salah satunya. Kami juga tetap dipantau sama Dinas Kesehatan, sama BPOM juga, dari cara pembuatan dan dari higienitasnya gitu, dari airnya juga. Dan kami juga kami juga menggunakan air yang ber-SNI gitu, bukan sembarang air. Jadi memang itu sudah yang standar BPOM gitu. Kalau misalnya mau dipakai yang isi ulang pun belum tentu yang isi ulang itu punya izin BPOM, kan banyak yang nggak punya. Jadi itu masih dipertanyakan juga untuk BPOM. Ya, kalau untuk wisatawan luar negeri itu dominan mereka tuh suka yang ready to drink ya, dan kemasannya botol kaca khusus mereka karena permintaan dari mereka gitu. Jadi kami pun menyediakan yang premium gitu, yang quality. Dan itu yang low sugar ya, rendah gula. Alasannya karena katanya kalau pakai botol plastik itu ada zat mikroplastik yang memang nggak baik untuk kesehatan gitu. Tapi memang kalau mereka pesan pun harga juga beda karena botolnya pun kan, karena botol kaca harganya lebih mahal. Untuk sementara belum ya, soalnya untuk branding kita punya outlet sendiri itu memang benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau saya lebih baik ke pasar-pasar retail gitu, pasarin ke retail lebih cepat gitu. Kalau kita punya outlet sendiri pun juga brandingnya cukup lama juga sih. Harus benar-benar pemasarannya benar-benar ini sih. Ya, yang tetap itu ada 4 ya. Jadi mereka itu ada yang untuk bagian pengolahan, terus pengemasan, serta pemasaran. Ya. Ini lagi proses pembuatan sari kunyit serbuk instan. Jadi diolah seperti ini sampai mengering dan mengkristal. Apa aja ini? Ini bahannya kunyit, ada serai, gula aren, dan kayu manis. Ini untuk yang ready to drink atau? Yang ini yang serbuk instan. Oh ya, serbuk. Ya. Nanti Tinggal seduh. gimana proses masaknya? Ini masak sampai mengering dan mengkristal. Berapa lama? Kurang lebih 1 jam lebih, 1,5 jam. Ini sekarang kita sedang mengemas produk sari kunyit yang berbentuk saset, dan nanti sasetnya akan ditaruh di kotak. Dan juga ada yang berbentuk toples juga. Ukurannya berapa nih? Yang toples itu ukurannya 200 gram. Nah, sedangkan kalau yang
kotak itu isi 6 per 20 gram. Ini sekarang lagi proses packagingnya. Alat Apa ada kan? berapa lama baru ada alatnya? Apa dari awal sudah ada alat untuk pemeriksaan? Oh enggak, ini kita baru-baru sih punya alat yang ini. Awalnya kita punya apa namanya, sealer yang manual. Jadi dengan adanya alat ini untuk mempercepat proses. Iya, iya betul. Ini namanya continuous sealer. Untuk mengemas produk saset. Kami pasarkan itu melalui media sosial dan beberapa retail serta reseller. Bertahan selama 2 minggu di kulkas gitu. Jadi 1 kali seminggu di retail-retail itu kita tukar, kita retur. Itu sebenarnya untuk menjaga kualitas dari jamu tersebut gitu. Jadi sebenarnya memang belum rusak, cuman untuk menjaga kualitas aja kita habis nggak habis kita tetap tukar gitu. Ya sebenarnya kalau saran dari Dinas Kesehatan itu sebenarnya khusus kulkasnya. Jadi kulkas showcase itu memang nggak boleh dicampur dengan susu, dengan mungkin ada dari yang berbau-bau menyengat gitu. Itu cepat sekali terkontaminasi gitu. Ya jadi memang harus khusus kulkas dari minuman itu. Sebenarnya kedepannya memang saya berharap nantinya saya punya kulkas sendiri. Jadi nanti kalau taruh di retail-retail tuh jadi khusus kulkas untuk jamu gitu. Kalau yang serbuk ini tuh bertahan selama kurang lebih 2 tahun. Tapi 1 tahun setengah tuh memang kalau sebelum expired kita memang udah retur gitu. Ini beberapa varian dari aneka minuman herbal kami. Yang pertama ini ada sari jahe, ada jahe merah plus, ginseng dan madu, ada sari kunyit, dan ada sari kunyit menjakani. Saya juga sempat ekspor ke Hong Kong dari bekerja sama dengan Eksporindo. Kami juga sempat ekspor ke Hong Kong untuk sari jahe dan sari kunyit dalam kemasan cup. Awal mulanya itu memang ada customer yang tertarik begitu dengan produk saya. Waktu itu memang ada kegiatan dari kalau nggak dinas apa gitu, kalau lupa gitu. Nah jadi di sana memang memperkenalkan produk-produk UMKM. Jadi sayalah yang terpilih untuk yang mewakili gitu yang ke Hong Kong gitu. Kalau dari perizinannya itu ada NIB, PIRT, halal, haki, dan kalau BPOM masih belum terbit ya, masih proses. Jadi tapi kemarin kita sudah cek lab untuk minuman serbuk dan minuman ready to drink.
Sebenarnya waktu COVID kita itu masukannya lebih loh dari COVID. Karena kan dulu sempat tuh digadang-gadang minuman herbal itu bisa bisa mencegah COVID gitu. Nah, dari sana itu memang banyak sekali yang order jamu gitu. Apalagi dulu kan Pak Jokowi juga memang pernah bilang kalau beliau itu suka minum yang herbal-herbal. Dari sana pun jamu juga makin melejit begitu waktu itu. Nah, kalau untuk turunnya sih stabil aja sih kalau stabil aja. Iya. Jadi emang Iya. ya sudah gitu aja Iya. sih, jalan ya dari dulu emang ya sudah jalan. Ya alhamdulillah jalan dari tahun ke tahun tetap meningkat gitu. Oh, gitu. Ya. Ya sudah nanti. Jadi nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah sampai daun bangga nggak. Terus Sebenarnya sih harus tekun ya. Nah, karena ini bisa dibilang brandingnya juga cukup lumayan lama gitu, baru bisa prosesnya lumayan lama baru bisa seperti sekarang gitu. Jadi untuk anak-anak muda ya jangan pantang menyerah, harus tetap tekun, rajin, istiqomah.